Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, shalom dan selamat malam buat kita semuanya pada malam hari ini. Saat ini, di malam ini, Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan lagi untuk bersama-sama menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah, di mana di dalamnya kami boleh memuji memuliakan namamu, bahkan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangi hati kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selaku hamba-Mu pada saat ini dan juga selaku jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama mengerti akan pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati juga akan saudara kami yang boleh membaca firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam baik di dalam hati kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 138 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para allahku, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab
Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau akan mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menyelami kasih karunia Tuhan melalui perkara-perkara hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang silih berganti dalam pengalaman hidup umat Tuhan itu dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat umat lebih menyelami kebesaran dari kasih karunia Tuhan. Kita bisa lihat di dalam pembacaan kita ayat 1 sampai 3. Di sini pemazmur menemukan di dalam pergumulan-pergumulan yang ia hadapi, ia dapat menemukan bahwa di dalamnya ada kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa yang dinyatakan kepadanya. Sehingga pemazmur bersyukur dengan segenap hatinya. Ia juga bermazmur hanya pada Allah saja, tidak pada yang lain, hanya pada Allah saja. Pemazmur hendak sujud dan memuji nama Tuhan, sebab di mata pemazmur, Tuhan yang disembahnya adalah satu-satunya penolongnya. Pemazmur menyadari bahwa sesungguhnya bukan hanya dirinya yang akan bersyukur kepada Tuhan, tetapi raja-raja di seluruh bumi ini juga akan bersyukur dan memuji Tuhan, akan menyanyikan jalan-jalan Tuhan. Kalau mereka dapat memahami dan menyelami kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Sebab bagi pemazmur, Tuhan itu mulia. Ia berada di tempat yang tinggi, tetapi perhatiannya terhadap orang-orang yang hina tidak pernah lepas dari pandangan matanya. Pemazmur sungguh menyadari bahwa di dalam keadaan yang sungguh berat sekalipun, Tuhan selalu hadir untuk menguatkan, bahkan menyelamatkan dirinya. Melalui mazmur ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar banyak hal. Kita dapat belajar bahwa di setiap peristiwa di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tidur. Ia selalu mengarahkan pandangnya dan hadir untuk menjadi penolong bagi kita. Melalui mazmur ini juga kita dapat belajar bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Seringkali Ia mengizinkan pergumulan demi pergumulan hadir untuk semakin meyakinkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat. Ia mengasihi kita. Ia tidak menginginkan iman kita adalah iman yang cepat putus asa dalam menghadapi hidup ini. Ia tidak menginginkan iman kita adalah iman yang ragu-ragu, yang abu-abu, tapi iman yang jelas, iman yang percaya. Karena itu, Ia mengizinkan
perkara-perkara kehidupan. Dan di dalamnya Ia menuntun kita untuk menyelaminya dan mengalami pertolongannya, keselamatan yang daripadanya, kekuatan yang daripadanya. Sehingga kita dapat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kita dan yang tahu yang terbaik bagi hidup kita. Itulah tujuan Tuhan untuk mengizinkan perkara-perkara terjadi di dalam hidup ini, supaya kita dimampukan untuk menyelaminya dan memahami kemahakuasaan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita akan berkata bahwa tidak ada alasan untuk tidak setia kepada Tuhan dan mentaati apa yang menjadi kehendaknya. Karena Tuhan kita itu maha segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi berbagai tantangan, kita harus selalu berserah. Kita harus selalu berseru, tiada hentinya. Berseru, tiada hentinya. Seperti pemazmur. Jangan pernah kecewa dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan sedang menempa kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak adil, apalagi meninggalkan kita. Karena percayalah, seturut waktunya Tuhan akan mengaruniakan pertolongan. Pertolongan yang terbaik pastinya. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik di dalam hidup setiap anak-anaknya. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Sekalipun di dalam pergumulan. Karena dengan bersyukur itu menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya pada rancangannya di dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan
saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan doa kita kepadanya. Kita berdoa. Tiada hentinya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Menandai segala kasih setiamu yang senantiasa hadir di dalam hidup ini sampai saat ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan ciptakan bagi kami. Untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menjadi tuntunan yang sejati bagi kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tuntun kami terus untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, terima kasih juga bahwa Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari kehidupan kami, di dalam setiap perkara-perkara yang sudah kami lewati, rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan sekolah dari anak-anak, bahkan seluruh aktivitas kehidupan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di dalamnya untuk terus menopang kami dan membuat kami berhasil melewati setiap masalah-masalah kehidupan dan juga menemukan makna-makna terdalam dari setiap perkara-perkara yang kami hadapi, bahwa Tuhan kami mengasihi kami, Tuhan kami Maha Kuasa, dan kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan dan penyertaan senantiasa di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan, proses-proses perobatan di rumah sakit maupun juga di rumah, bahkan juga melalui doa-doa jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh nyata. Mampukan kami untuk terus berseru kepadamu tiada hentinya Tuhan, karena kami yakin percaya akan pertolongan-Mu. Demikian juga dengan berbagai harapan-harapan dan pergumulan yang lain. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan. Engkau sungguh tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Seperti pandemi COVID-19 sampai saat ini, kami sadar bahwa belum berlalu dari hidup kami. Tetapi ketika kami masih bisa menikmati persekutuan, kami masih bisa beraktivitas, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan ini adalah kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Karena itu kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan menolong dan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Untuk menyambut hari dan kehidupan baru. Dan juga setia di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah seru sembahyang kami. Dan sambutlah doa ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bahkan juga tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita percaya segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, Tuhan akan selalu memberkati kita. Sampai jumpa di edisi Sehati di Dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita dan juga memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom bagi kita semua.